أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menonton videonya Ustadz Abdullah Mas'ud beserta alasan kenapa beliau bisa hijrah atau keluar dari Jokam Islam Jamaah 354. Toyeb, langsung saja ya, kita akan menyimak video beliau dan juga nanti kita akan memberikan reaction. Singkat ceritanya ya seperti dikatakan Ustadz Khalil tadi, bahwa Allah memberikan kita hidayah, ngerti, sadar dengan kesesatan yang sebelumnya kita anut. Berkat jasa teman-teman kita, bahkan sesepuh-sesepuh kita di Jamaah LDII. Waktu itu kita bertiga ditugaskan untuk cari sanad ke Mekah. Setahu saya begitu. Tapi lebih jelasnya yang terima mandat itu Ustadz Khalil. Saya cuma ditugaskan untuk mengikuti beliau waktu itu. Nah, tapi mandatnya jelasnya seperti apa, misinya seperti apa, apakah untuk nambah ilmu atau cari sanad, yang terima mandat beliau. Saya cuma dimandati atau ditugaskan untuk ngancani beliau. Nah, waktu itu kita bertiga ditugaskan itu juga ditugasi ngajari keponakan-keponakan Bapak Imam. Ya ada di situ Mas Abu, ada Mas Galang, ada Mas Bela, Mas Hawas, beberapa anggota keluarga. Jadi kita akhirnya pagi belajar di Ma'had Haram, sore pulang ngajari ponakan-ponakan yang ada di rumah, sampai akhirnya mereka juga bisa masuk ke Ma'had Haram. Intinya dari situlah akhirnya Allah memberikan kita hidayah. Kita jadi sadar, oh selama ini yang kita tetapi nggak benar, selama ini yang kita pahami salah. Nah, jadi dari video tersebut ya, ini video atau pembahasan saya tujukan kepada Bapak Bajuri ya, karena beliau berkomentar atau berkata bahwa ilmu manggol itu sudah cukup mencangkup berbagai ilmu tafsir, ilmu nahwu shorof, dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Kalau memang ya ilmu manggol yang diklaim atau yang berada di Jokam itu memang sudah cukup, kenapa Bapak Imam mengutus ketiga ustadz tersebut ya, atau ketiga mubalek, Ustadz Aziz, Ustadz Khalil dan juga Ustadz Abdullah Mas'ud ini ke Ma'had Haram sana? Kenapa? Kalau memang ilmu manggol sudah cukup, ya kan harusnya tidak perlu kan kita mengutus atau mendelegasikan kader kita untuk belajar ke sana. Dan juga tidak hanya itu, bahkan keponakan-keponakan Bapak Imam pun juga dikirimkan ke sana. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau memang ilmu manggul sudah cukup. Seperti tadi disebutkan ya, seperti Mas Fawas, Mas Galang, Mas Bela, dan
lain-lainnya itu tadi, kenapa kok disekolahkan ke sana? Kenapa kok dibolehkan mencari ilmu ke sana? Padahal kalau memang merasa cukup dengan ilmu mangkul saja, harusnya cukup dong, nggak perlu belajar di sana. Nah, statement ini sebenarnya sudah membantah bahwa ilmu mangkul yang diajarkan di Jokam 354 itu masih kurang, masih sangat kurang. Masih tidak bisa, apa ya bahasanya, memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis dengan tepat, ya, dengan baik dan benar. Makanya beliau-beliau ini diutus untuk belajar menimba keilmuan Islam dan juga untuk mencari sanad. Nah, tujuannya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Waktu itu karena mungkin faktor apa ya, emosional ya. Nah, sebenarnya agak sulit menerima kenyataan, terutama ketika harus mengakui bahwa jamaah kita itu kelompok sesat gitu, bahwa keimaman kita itu keimaman yang batal, itu butuh waktu untuk menata hati, karena mungkin faktor lamanya kita di sana, ya. Terus kita juga teman-teman mayoritas di sana, keluarga di sana, kita sendiri juga besar di sana. Mungkin sampai beberapa tahun. Kalau saya ingat-ingat itu sekitar 2008 lah kayaknya. Nah, itu saya itu mulai sudah nyerah gitu saat bersama Ustadz Khalil dan Ustadz Abdul Aziz itu dimintai untuk bikin buku untuk membela jamaah dari hujah-hujahnya senior kita, yaitu Bapak Mauludin. Nah, saat itu saya sudah klimaks, udah nyerah betul. Nah, memang kita harus ngaku kalau kita sesat. Kita harus ngaku kalau kita salah. Nah, jangankan beliau ya, Ustadz Abdullah Mas'ud yang lama dan juga menjadi idola dan bahkan sekolah di Ma'had Haram. Saya pun yang berada di Jokam itu tidak lama ya, mungkin kurang lebih 5 atau 6 tahun, itu juga sangat sulit atau sangat shock lah bahasanya, kaget lah. Nah, ini soalnya kenapa? Karena sebelum saya masuk Jokam itu saya memang kurang menekuni agama, dan juga bahasanya ya mungkin belum tertib sholatnya, juga puasanya juga bolong-bolong. Akan tetapi ketika saya itu masuk Jokam, nah di situ memang ibadah saya itu lebih tertata, lebih lebih khusyuk, dan juga intinya saya itu bisa menjadi lebih baik dari diri saya yang kemarin. Ya akhirnya kaget dong, pastinya. Soalnya ya saya sudah merasa bahwa yang saya tetapi itu benar. Dan juga saya juga bangga. Soalnya salah satu guru kita itu diwisuda oleh Syekh Sudes ya. Masih ingat nggak pemirsa itu videonya Ustadz Abdullah Mas'ud itu diwisuda oleh Syekh Sudes ya. Itu saya bangga banget itu. Wah, ini benar ini. Yang saya tetapi ini benar gitu. Jadi saya sangat bangga, bahkan itu saya buat story WA, saya pamerkan ke teman-teman saya di selain Jokam gitu, intinya ya saya banggakan lah ini. Dan juga semakin menambah keyakinan saya bahwa di Jokam ini benar. Kemudian setelah beliau-beliau ini dinonaktifkan itu, agak kaget kan? Soalnya kenapa? Ustadz Abdullah Mas'ud ini salah satu idola saya. Salah satu guru yang memang kita banggakan di Jokam 354. Kok tiba-tiba ini dinonaktifkan? Singkat cerita,
saya juga mulai kepo dan juga bertanya-tanya karena muncul berbagai macam ijtihad yang di luar nurul ya, di luar nalar. Jadi ya kita tetap tabayun lah kepada beliau-beliau itu tadi. Kita lanjutkan saja ya videonya. Dari situ saya sebenarnya sudah berkali-kali pengen keluar gitu. Sudah berkali-kali pengen keluar. Nah, cuma apa? Kesetiakawanan. Dan beliau-beliau yang lebih senior ini minta buat sabar ya sudah saya sabar. Sudah sabar. Pas beliau-beliau itu pulang ke Indonesia, saya seperti dapat angin segar. Wah, majikan saya minta saya untuk kerja. Wah, ini cocok ini saya pikir. Nah, saya keluar dari markas, sudah pindah ke tempat kerja. Saya pikir, wah saya akan keluar ini. Ternyata mentalnya belum kuat juga. Begitu mulai dicurigai gitu, balik lagi ke markas. Nah, sempat ngomong-ngomong sama istri, saya nggak pengen balik ke Kediri lagi. Wah, ditelepon sama beliau nih, jangan gitulah katanya. Makanya kalau beliau merasa apa, saya masih punya hutang kunjungan, saya kira kunjungan beliau ke Lampung itu bisa buat bayar hutang beliau yang dulu. Saya ikut-ikutan lama gak keluar karena nunggu beliau. Baik saudara sekalian, sekira cukup situ aja ya ceritanya ya. Nah, saya lebih ingin ngajak saudara sekalian belajar dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman apa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran? Yang pertama, kalau saya pribadi dan mungkin insya Allah semuanya alami yang sama, itu terkait apa yang Allah firmankan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang hal-hal yang kita senangi itu tidak baik buat kita, dan hal-hal yang kita benci justru itu yang terbaik buat kita. Sempat berpikir, kalaupun saya mau keluar itu, saya mau keluar dengan cara yang halus, nggak usah bikin heboh, menjauh sedikit demi sedikit. Termasuk waktu itu pikiran saya itu matur ke Pak Haji Thohir, kalau bisa saya ditugaskan ke Lampung saja. Ya, tahu maksudnya kan? Nah, kenapa kalau tugas di Lampung? Nah, terus ternyata yang seperti itu sulit diwujudkan. Ada rencana lagi ngajak teman-teman yang satu frekuensi, tapi belum satu pemahaman. Belum paham. Nah, ngajak bikin pondok di sekitar Pondok Kediri gitu saja. Nah, nanti kita bagi waktu sedikit demi sedikit, nanti lama-lama ya sudah jauh gitu. Nah, tapi ya qadarullah juga, karena teman yang kita ajak kerjasama itu sangat takdim dan sangat loyal kepada Bapak Imam. Nah, begitu sudah mau jalan, beliaunya ngajak apa?
izin dulu kepada Bapak Imam. Saya pikir ya sudah, kayaknya nggak jadi ini. Betul, nggak jadi. Nggak jadi. Artinya yang kita ingin adalah kalau keluar itu ya nggak usah rame-rame gitu ya. Qadarullah memang yang terbaik bukan itu. Yang terbaik memang harus rame. Nah, yang terbaik harus rame. Nah, pembicaraan kita ternyata mereka ketahui dan memang ada teman kita yang sengaja melaporkan. Nah, karena kayaknya dia nggak mau keluar sendiri, saya pengen keluar rame-rame gitu kayaknya. Jadi dilaporkan. Sempat ada rasa kecewa. Nah, kok gitu sih caramu gitu. Nah, kita nggak pengen cara yang seperti ini gitu kan. Tapi yang kita lihat kemudian adalah memang yang terbaik adalah cara seperti ini. Nah, yang kita nggak senang itu tadi yang terbaik. Seandainya seperti yang kita inginkan, keluar itu dengan apa? Diam-diam, dengan cara yang halus, menarik diri secara pelan-pelan. Terus nggak terjadi kehebohan, kira-kira yang ikut hijrah kira-kira banyak apa enggak? Hah? Nah, kira-kira yang ikut hijrah nggak banyak. Nah, banyaknya yang ikut hijrah itu karena berawal dari apa? Kehebohan itu. Nah, kehebohan itu. Nah, bahkan banyak teman-teman kita yang ikut hijrah itu sebenarnya hanya terbawa emosi saja. Nah, lagi senang-senangnya belajar, gurunya dipecat, gitu aja bahasanya. Terbawa emosi itu, akhirnya terus tanya-tanya, kenapa, akhirnya ikut hijrah. Ya gitu, Mas Yani. Oh iya, itu kan. Nah, kayaknya kebanyakan yang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Seingat saya, ya, kita mengajari teman-teman yang mau ikut hijrah itu ya baru setelah kejadian pemecatan atau penonaktifan itu tadi. Ya, kita kasih tahu sedikit demi sedikit sampai berbulan-bulan akhirnya baru diajak keluar. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Masud ini ya. Kebanyakan itu memang orang-orang yang semangat ngaji, kemudian sakit hati atau kaget atau shock bahwa gurunya itu dinonaktifkan. Salah satunya saya. Salah satunya saya, tokoh idola saya di Jokam itu kenapa kok dinonaktifkan? Dan waktu itu saya posisi masih mondok, hadis besar itu asrama Sahih Bukhari ya. Waktu itu saya masih asrama Sahih Bukhari dan belum khatam itu, belum selesai, masih di apa ya, 1 atau 2 pekan terakhir itu mau khatam lah intinya. Itu saya dikeluarkan dari pondok. Karena apa? Karena saya sering izin keluar, terus kemudian menemui mantan yang sudah terpengaruh. Dan juga saya juga sudah goyah waktu itu, dan juga malah menanamkan pemahaman bahwa orang di luar Jokam itu tidak kafir gitu. Saya tanamkan atau saya sebarkan virus-virus tersebut itu di pondok. Akhirnya pengurus mencium lah itu. Pasti banyak yang lapor dan kemudian saya dikeluarkan dari pondok. Alasannya ya karena saya bawa motor gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Saya tahu alasannya bukan itu. Masa gara-gara saya bawa motor saja saya dikeluarkan dari pondok. Nah, ya karena saya menyebarkan paham ke teman-teman mubalek yang lain. Soalnya kan itu kan kalau hadis besar itu kan semuanya mubalek. Dan saya sudah terindikasi bahwa sudah terpengaruh. Dan sakit hati itu ya semakin bertambah. Sakit hati saya itu semakin bertambah. Kenapa? Setelah guru-guru kita itu dinonaktifkan, saya juga
mau izin untuk kuliah mengambil jurusan tarbiyah pendidikan agama itu, saya itu dipanggil oleh eh, tokoh daerah lah intinya, dipanggil oleh tokoh daerah dan ditabayun apakah benar saya Mas Anton itu pengen belajar eh, atau kuliah di sekolah tersebut, intinya seperti itu. Dan saya juga kaget kan, kok bisa beliau tahu. Mungkin ada mata-matanya ya. Nah, setelah itu saya juga ketahuan bahwa saya itu belajar nahwu sorof kepada salah satu orang yang terindikasi oleh pengurus lah intinya. Nah, di situ saya juga dilarang untuk belajar nahwu sorof. Katanya disuruh untuk belajar ke orang jamaah saja gitu. Lah, orang jamaah yang bisa mengajarkan saya nahwu sorof itu siapa? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Jadi kan ya lucu di Blitar sini ya, menurut saya belum ada yang mampu bisa mengajarkan nahwu sorof. Makanya saya itu belajar sembunyi-sembunyi dan ketahuan. Alasan saya ya untuk masuk ke kampus tersebut atau untuk persiapan tes di kampus gitu. Ini alasan saya seperti itu. Dan qadarullah saya juga dilarang ya, secara halus tapi bahasanya sangat halus, dilarang untuk kuliah mengambil tarbiyah agama. Kalau bisa ya kuliah di jurusan yang lain. Ya, bahkan saya ditanya apakah saya itu pengen jadi mubalik wong jobo. Apakah saya itu mau menjadi mubaliknya orang luar? Ya jawaban saya tidak, karena saya masih tetap pengen jadi mubaliknya di Jokam kan gitu. Jadi sakit hati saya itu bertambah ya. Pertama karena guru-guru kami dinonaktifkan, yang kedua saya dilarang untuk belajar nahwu sorof, ketiga saya juga dilarang untuk kuliah ya, dilarang untuk kuliah ngambil pendidikan agama. Ya, jiwa muda ya, namanya juga anak muda, saya juga masih berapi-api, semangatnya untuk belajar itu tinggi, pengen tahunya itu tinggi. Ya, saya memutuskan untuk tidak aktif lagi di Jogam ya, tidak aktif, dan semakin ngaji keluar, saya malah memberanikan diri. Saya tabayun ke beberapa tokoh yang ada di Blitar sini, maksudnya itu dari kelompok yang lain ya, atau dari beberapa ormas, atau dari eh, Salafi, di Muhammadiyah, NU itu semua saya datangi. Saya kepo, saya tanya-tanya. Ya, akhirnya saya juga memantapkan diri juga untuk keluar. Dan saya pun juga tambah sakit hati juga. Karena apa? Karena saya diisukan atau dihembuskan bahwa saya itu sakit hati karena cintanya ditolak. Padahal saya waktu itu hampir mau nikah ya. Saya hampir mau nikah terus dihembuskan bahwa cintanya itu ditolak. Akhirnya keluar dari Jukam, itu kan lucu. Dan tambah sakit hati lagi gitu, tambah sakit hati lagi di desa saya kan juga sebagai tokoh masyarakat ya di pemerintahan desa. Salah satu tokohnya itu mendatangin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa saya, dan dihembuskan atau diisukan bahwa saya itu sudah bukan anggotanya ya. Ya, bukan anggotanya, dan juga sekarang saya itu ikut aliran keras. Wah, gimana gak sakit hati ya digitukan ya. Tapi ya udahlah, ya namanya juga proses, mungkin yaitu proses pendewasaan diri bagi saya. Akhirnya ya saya bisa melalui itu dan juga sudah mulai bisa menata hati lagi. Jadi saya tidak benci kok sama mereka-mereka itu. Jadi saya malah sayang dengan mereka-mereka itu, makanya saya membuat konten video seperti ini ya, tujuannya untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang masih terkungkung pemahamannya di Jokam 354. Dan saya pun juga selalu berdoa bahwa kiai kelompok saya yang sudah saya anggap sebagai bapak saya ya, sudah sebagai bapak saya sendiri, dan saya itu sangat sayang sama beliau ya. Bahkan saya itu juga
ketika ketemu beliau ya sampai sekarang itu masih saya cium tangannya gitu. Dan saya selalu mendoakan bahwa saudara-saudara saya yang masih berada di Islam Jamaah, wabil khusus ini di kelompok saya itu bisa berani tabayun, belajar ke kelompok yang lain atau ke ustadz selain Jokam gitu kan ya. Jadi saya mendoakan supaya beliau-beliau itu semuanya bisa Allah berikan hidayah taufik sehingga bisa sadar lah, sehingga bisa sadar dan sudah tidak memiliki paham takfiri lagi. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita bisa mengambil faedah dari video kali ini. Syukuran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.